Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Apa kabar nih pemirsa? Semoga sehat selalu ya. amin. Tentu saja pemirsa, pada etalase Indonesia kali ini kita tidak hanya berdua nih. Betul, dan kita juga masih memiliki banyak banget informasi yang akan kita berikan untuk pemirsa. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Eka Elhamid yang akan menemani pemirsa, dan kali ini sudah ada narasumber nih di tengah-tengah kita. Selamat datang dokter. Selamat datang dok. Jadi beliau ini adalah Dokter Syaifur Rahman SPA. Iya, betul. Yaitu salah satu dokter spesialis anak dari Rumah Sakit An-Nisa nih Krisna. Iya, kali ini kita akan bahas terkait sesuatu yang sangat menjadi polemik di bangsa ini. Betul sekali. Yakni stunting. Wah, bahkan sampai ajang pencarian bakat seperti Putri Indonesia itu juga menjadi salah satu pertanyaan untuk para putri-putri Indonesia nih. Iya. Salah satunya yaitu bagaimana mencegah stunting ya. Tapi mungkin dari masyarakat di luar sana juga masih bingung nih, apa itu stunting? Maka dari itu mungkin langsung aja kita tanya ya kepada dokternya ya. Oke, tapi sebelum kita tanya dokter, sepertinya kita sapa dulu dokter. Iya. Halo dok, bagaimana dok kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke dokter, tadi kan kita sudah sedikit bahas terkait stunting nih, yang sekarang mungkin menjadi sebuah polemik di Indonesia. Kira-kira untuk stunting ini sendiri, ini apa sih dok sebenarnya? Secara harfiah itu sebenarnya stunting itu pendek ya Mbak ya. Jadi stunting itu adalah kondisi kekurangan gizi yang bersifat kronis. Kronis itu artinya terjadi dalam jangka yang lama yang menyebabkan tinggi badan anak ini tidak sesuai dengan tinggi badan anak seusianya. Ya, jadi di dalam ilmu kesehatan anak ini kan berat badan, tinggi badan ini selalu dikaitkan dengan usia ya. Misalnya usia 1 tahun harus segini, usia 2 tahun harus segini. Nah, untuk anak-anak yang stunting ini pada usia tertentu dia akan lebih pendek dari tinggi badan yang seharusnya dia capai. Ya, jadi secara kasat mata dibandingkan dengan teman-temannya yang normal dia akan terlihat pendek. Kita kalau di sekolah itu kan ada ya beberapa satu kelas ada 40 anak, kok ada yang tinggi-tinggi ya, terus kemudian kok ada yang pendek-pendek seperti itu. Meskipun tidak semua yang pendek ini stunting. Ya, tapi yang disebut stunting udah pasti pendek. Oke. Ya, karena pendek ini yang di luar stunting ada juga mungkin faktor genetis. Ya, kemudian ada penyakit tertentu yang menyebabkan dia memang tidak bisa tumbuh tinggi gitu ya. Tapi nah di negara-negara maju itu dikelola dengan sangat baik ya dari karena ini stunting ini yang berperan sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Namanya kehidupan itu berarti dari mulai konsepsi, dari mulai tercipta di dalam kandungan. Nah, ya embrio, ya itu udah 9 bulan sendiri kan di dalam kandungan. Nah, itu punya pengaruh juga. Terus kemudian lahir sampai usia 2 tahun, berarti tambah 24 bulan dikurangi 9 bulan. Nah, itu 1000 hari kira-kira 2 tahun. Oh, sampai 2 tahun berarti ya dok ya? Ya, ini 1000 hari. Jadi diagnosis stunting sendiri ini biasanya bisa ditekan setelah anak berusia 2 tahun. Ya, meskipun bisa di follow up dari kecil ya, dari bayi, tapi 2 tahun nanti baru kita bisa hitung apakah dia nanti ada kurvanya ya, kurva itu ada garisnya gitu, garis hijau ini normal, nanti kemudian ada garis kuning, hati-hati ini udah mulai masuk stunting, yang ringan ada garis merah. Nah, itu kalau di posyandu misalnya ibu-ibu ke posyandu atau ke rumah sakit nanti bawa kartu imunisasi, di situ biasanya ada grafik-grafik untuk laki-laki dan untuk perempuan beda-beda. Nah, ketika dia nanti dokter atau petugas kesehatan akan menjelaskan ketika dia tinggi badannya dibanding usianya kok tidak masuk dalam garis yang aman ya, kalau kurang dari ada di situ tandanya -2, -3. Nah, kalau kurang dari -2 itu berarti dia pendek yang ringan. Nah, kalau pendek yang berat ini nanti kurang dari -3. Nanti bisa dilihat. Ya, kalau kita kontrol ke sarana kesehatan. Nah, di dunia ini kita masuk 5 besar. 5 besar prestasi stunting kan nggak lucu ya. Nggak lucu sih sebenarnya ya. Ya, nggak lucu. Ya, Stunting itu nggak lucu. 5 besar prestasi stunting. Makanya ini sekarang pemerintah sedang berusaha sekali ya dari tingkat pusat melibatkan berbagai macam lini ya, dari yang kesehatan sama non kesehatan, karena ini menyangkut macam-macam ya, menyangkut ketersediaan pangan, menyangkut lingkungan ya. Jadi
bentuk kekurangan gizi ini kan karena faktor dari dalam sendiri ya, faktor dari si anak itu sendiri, ada faktor genetis, ada faktor lingkungan. Juga status gizi ibunya waktu hamil juga sangat mempengaruhi janin. Jadi ini seperti apa ya? Seperti siklus yang gak terputus. Jadi gambarannya seperti ini. Seorang ibu yang pendek dan kurus, kurang gizi, kemudian dia hamil. Kemudian saat hamil lingkungannya tidak mendukung, asupan gizi ke ibunya kurang. Ini akan sangat berpotensi melahirkan anak yang jangan ya gitu dulu. Anak yang berat badan lahir rendah, nggak langsung stunting, ya kan? Anak yang berat badan lahir rendah, bayi yang berat badan lahir rendah. Bayi yang berat badan lahir rendah ketika lahir sampai 1000 hari kehidupannya dia, ya jadi udah kurangin 9 bulan kan, kira-kira ya 2 tahun lah ya. Sisa 2 tahun ini lingkungannya, gizinya, ya kesehatannya, dia nggak boleh sering sakit ya, gizinya harus bagus, lingkungannya harus bagus, tidak boleh sering sakit, ya asupannya kontrol ke petugas kesehatan secara rutin. Ini kalau kita bisa melakukan yang seperti itu, insya Allah dalam 2 tahun ini dia akan terkontrol. Sehingga berat badan dan panjang badan si anak ini sampai 2 tahun akan selalu baik. Nah, ketika seorang ibu yang kurus, ibu yang anemia, kurang gizi ya, ibu yang pendek ya, kurang dari 150 cm tingginya melahirkan bayi yang kecil, yang berat badannya kurang dari 2,5 kilo, maka bayi ini punya potensi nih untuk menjadi stunting. Nah, ketika kita tidak melakukan intervensi yang cukup adekuat, cukup baik ya terhadap bayi-bayi yang kecil ini, sangat punya potensi untuk terjadi stunting di kemudian hari. Itu 1000 hari pertama itu golden period, ya, periode emas yang sangat penting untuk mencegah stunting. Kemudian si anak ini 2 tahun kan tubuh, kalau ini anak perempuan katakanlah ya, sampai remaja nih, dia tidak terkontrol dengan baik, gizinya, lingkungannya dan seterusnya, ya nanti dia akan jadi remaja yang pendek. Remaja yang pendek akan menjadi dewasa yang pendek. Saatnya merit, ya, kemudian dia bereproduksi, punya risiko seperti ibu yang tadi kita ceritakan di awal. Iya, jadi ibu pendek, ya, ibu stunting, punya risiko terus lingkaran terus. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh negara ini harus memutus mata rantai itu, karena kan dia muter terus. Nah, dari faktor genetik itu sendiri. Iya, faktor genetik itu mendukung. Makanya faktor genetik ini kan sebenarnya faktor yang tidak bisa dirubah. Misalnya genetis kita tinggi, sebenarnya genetis tinggi badan itu secara kasarnya itu tinggi badan anak sama dengan tinggi badan ayah dan ditambah tinggi badan ibu dibagi 2. Itu standarnya ya? Ya, standarnya. Tapi ketika kita melakukan intervensi dengan baik, gizinya, lingkungannya, mencegah supaya dia tidak bolak-balik sakit, ya, itu nanti dia akan punya potensi semaksimal mungkin. Dan yang lebih penting sebenarnya kita tidak semata-mata berbicara berat badan dan tinggi badan, Mbak, tapi secara linier ini juga berhubungan dengan perkembangan otak. Wah, perkembangan ini sih penting banget ya. Jadi ketika gizinya cukup, berat badannya bagus, tinggi badannya bagus sesuai dengan potensi genetiknya ya. Kalau potensi genetiknya memang 165 ya dia nggak bisa lebih. Tapi kalau tidak kita kelola dengan baik, dia bisa kurang dari itu. Ya. Nah, 2 tahun pertama ini masa emas pertumbuhan otak. Itu luar biasa. Jadi setelah 2 tahun tuh otaknya sudah nyaris 80% otak kita. Jadi otak kita, kecerdasan kita, IQ kita itu ketika kita usia 2 tahun itu sudah tercapai 80%. Jangan salah. Berarti fondasinya ini harus dibenarkan 2 tahun ya? itu 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa dibilang kehidupan? Karena mulai janin terbentuk di dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu sekitar 1000 hari. Ya, 1000 hari pertama itu harus benar-benar dijaga. Tidak semata-mata hanya stunting ya, tapi ya stunting ini sebenarnya hanya sebagai variabel untuk melihat. Ketika stunting sudah terdeteksi pada seorang anak, pasti perkembangan tinggi badannya tidak optimal, perkembangan berat badannya tidak optimal, perkembangan otaknya juga pasti tidak optimal. Misalnya bapak ibunya IQ-nya 110, ya terpaksa dia jadi karena nggak optimal, jadi IQ-nya 98. IQ rata-rata Indonesia itu 95. Oh. Iya, jadi kurang dari 100.
Negara-negara maju di atas 100. Kalau orang yang pintar benar kan IQ sampai 140, ya 130. Oke dok, Iya. tapi dok untuk tadi di 1000 hari pertama atau sampai 2 tahun itu kan ada memang dilihat dari perkembangan berat badan dan tinggi. Nah kita untuk mengetahui perkembangan si anak ini sesuai dengan umurnya itu agar orang tua bisa waspada dok. Itu kira-kira di tinggi badan berapa dan berat badan berapa di umur 2 tahun itu dok? Yang pada umumnya. Jadi harusnya kita ikutin. Oh. Ya kita ikutin. Jadi kan dari dia bayi kan kontrol nih ke posyandu atau ke dokter atau ke bidan. Nanti kan dia akan membawa buku imunisasi. KMS kartu menuju sehat kalau zaman dulu ya. Nah di buku itu nanti ada grafik, masing-masing anak punya grafik dari mulai dia lahir, berat badan lahirnya berapa, panjang badan lahirnya berapa tuh tercatat. Kemudian kita ikutin 6 bulan pertama setiap bulan harus kontrol. Antara 6 bulan sampai 1 tahun kontrol 1 sampai 2 bulan. Ya terus kemudian di atas 6 bulan tuh ada di situ ada kapan harus kontrol, kapan, kecuali ini di luar yang sakit ya. Nah dari situ nanti akan ketahuan ada grafik mbak, grafik tinggi badan terhadap umur. Jadi misalnya umur 1 tahun, ini tinggi badannya harus sekian, berat badannya harus sekian. Ketika dia tidak mencapai yang seperti tadi saya sampaikan ya, ketika dia tidak mencapai di garis hijau, dia harus selalu di garis hijau. Jadi kalau dia tidak meleset dari garis hijau turun, menyeberang ke garis kuning, apalagi nyeberang ke garis merah, nah itu berarti harus ada intervensi khusus. Iya, intervensi khusus untuk gitu. Pemeriksaan itu harus intensif ya dok, dari Ya. ketika lahir sampai Iya umur betul, 2 tahun. lahir sampai 2 tahun, jadi 1000 hari pertama. Nah, ketika dia ada dalam kandungan, bu bidan, dokter kandungan, mereka yang akan mengkontrol terus si ibu ini supaya asupan gizinya cukup. Kan berat badan bayi bisa dimonitor lewat USG kan. Wah ini kok berat badannya kecil ya, misalnya umur kehamilan 6 bulan harusnya berat janinnya sudah segini, panjang janinnya udah segini, kok ini masih di bawah standar. Itu nanti akan dilakukan suatu intervensi. Jadi dari situ, dari awal kehidupan ya sampai dia lahir, kemudian lahir dicatat berapa, kemudian habis lahir terus secara intensif ini harus jadi gerakan nasional. Iya benar. Nah ini untuk nah memutus sekarang mata rantai itu ya. untuk memutus mata rantai itu karena dia nggak bisa hanya intervensi. Jadi gini, kalau anak umur 4 tahun ketahuan stunting, ya sudah kita hanya bisa intervensi 4 tahun ke belakang. Betul. Iya, berat badan mungkin bisa dinaikkan, ya. Tapi ya untuk tinggi badannya, susah ya, dok. iya betul. ya. Jadi harus benar-benar 1000 hari pertama dan lingkaran itu tadi. Iya. Dari mulai ibunya juga nggak boleh pendek, ibunya nggak boleh kurang gizi, ibunya harus gizinya cukup, kehamilannya terkontrol dengan baik, melahirkan anak yang bagus, anaknya terkontrol terus, nah itu baru punya potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Wah, ini Seperti itu. penting banget ya. Jadi dok, secara ya. kasar itu kita 3 dari anak Indonesia itu 1 stunting. Wah, agak mengerikan ya. mengerikan. Jadi kalau satu kelas SD 30 anak berarti 10 10 pendek. yang stunting ya. Dan ketika SD ditemukan 10 stunting ya kita nggak bisa intervensi lagi. Paling gizinya dipertahankan supaya ada harapan ditumbuh kejar. Anak SD itu kan kalau kelas 6 yang cowok langsung tiba-tiba tinggi. Iya betul. Ya, betul. yang cewek ya, cewek. yang cewek tiba-tiba tinggi, yang cowok nanti SMP. SMP. Nah, memang nggak ada tumbuh kejar. Nah, kita ya berikhtiar kalau ketahuannya sudah umur berapa nih supaya tumbuh kejarnya ini tetap kejar. Tapi sebenarnya ikhtiarnya bagusnya dari ibunya tadi. Oh ya, dari awal ya, dari dalam ibu hamil kehamilan, benar-benar. oke, ya. Tapi Makanya untuk terus dampak tidak boleh dari, terputus. dok, kalau untuk dampak sendiri dari stunting ini kira-kira berdampak nggak sih ketika mungkin nanti dewasa atau hanya berdampak ketika dia anak-anak saja? Oh terus. Terus. Ya karena kan menyangkut perkembangan otak. Ya kalau tinggi badan sih mungkin sebatas estetika ya terlihatnya gitu kan. Kok terlihat tidak tinggi ya. Tapi perkembangan otaknya ini, pembentukan kecerdasannya ini yang juga ikut terpengaruh dari perkembangan yang tidak optimal itu yang akan mempengaruhi nilai dari SDM kita di masa depan. Oh berarti tidak hanya berpatokan Oh, dengan iya. tinggi badan saja. Iya. Perkembangan Iya. otak juga ini menjadi pemicu juga ya. Perkembangan otak indikatornya IQ. Oh iya. Semua kan kita ada indikatornya ya. Berat badan ada indikatornya, tinggi badan ada indikatornya.
gizi istilahnya ini kan, perkembangan otak, nanti indikatornya IQ dari mulai SD udah bisa kita tes, SMP. Oh iya, pantas saja ya kalau di TK atau di SD itu suka ada tes IQ. Jadi untuk melihat perkembangan otak anak juga. Iya betul. Nanti kan guru akan tahu nih potensinya kemana gitu kan. Oh iya betul. Tapi dok, untuk yang terkena stunting sendiri, untuk IQ dari pengidap tersebut itu di angka berapa dok? Oh jadi begini, nggak bisa karena kan stunting multifaktor. Oh iya dok. Yang membuat anak terjadi stunting banyak faktor. Yang sudah disebutkan tadi, ada faktor gizi, ada pola pemberian makan dari awal ya, ada kebersihan lingkungan, ada infeksi. Kalau dia terlalu sering infeksi, terlalu sering sakit ya akan mempengaruhi potensinya ya. Terus kemudian faktor genetik itu tadi. Nah, IQ juga sama. Ini sama persis IQ. Ya sama. Jadi semuanya perkembangan sama. Mau berat badan, mau tinggi badan, mau IQ, menyangkut faktor-faktor itu. Oke, IQ ada faktor genetis. Ya. Faktor genetisnya bapak ibunya sebenarnya pintar ya. Katakanlah tadi saya bilang IQ-nya 110 katakanlah ya. Tapi karena anaknya stunting, ya sehingga potensi genetik untuk mempunyai IQ 110 itu tidak akan tercapai. Sehingga mungkin IQ-nya aja jadi kurang dari bapak ibunya, kan ironis kan? Iya kan? Ironis gitu. Nah, kalau itu terjadi di banyak orang, kecamatan, kabupaten, provinsi, aduh agak mengerikan ya. Negara, nah kita kan bisa membayangkan untuk bersaing di dunia internasional seperti apa. Apalagi untuk generasi selanjutnya. Ya, makanya ini jadi program nasional ya. Prognas istilahnya itu program nasional untuk mengatasi stunting di masyarakat maupun di pelayanan-pelayanan kesehatan. Betul, dan hal ini juga tentunya agar bangsa Indonesia ini memiliki generasi penerus yang jauh lebih baik lagi. Wah dokter, sebenarnya kita pengen banget bahas ini jauh lebih dalam nih, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu nih dok. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bakal kupas tuntas lagi mengenai stunting ini ya. Apalagi stunting ini juga menjadi permasalahan besar, salah satu permasalahan besar di negara Indonesia. Betul ya dok ya. Yang pencegahannya pun alhamdulillah mungkin sudah berkurang, cuma masih ada yang terkena stunting itu sendiri. Ya, artinya begini, jadi pencegahan sedang kita lakukan. Sebenarnya dari dulu juga sudah kita lakukan ya, cuma sekarang lebih terkoordinasi dengan baik ya, lebih massal ya, jadi semua stakeholder terlibat ya, sehingga moga-moga ya ke depan kita bisa mendeteksi anak-anak dengan potensi stunting dan bisa melakukan intervensi. Iya betul banget dong. Sehingga ya paling nggak akan berapa tadi? 3:1 ya. Iya. Dan kita harapkan stunting ini sudah tidak ada lagi di negara kita. Kalau nggak ada kayaknya nggak mungkin, Mbak. Iya. Gitu ya. Tapi paling nggak menurunkan prevalensi. Iya betul. Menurunkan angka kejadiannya. Misalnya dari 10 orang, tadi berapa yang 3 stunting ya, paling nggak dari 10 orang hanya 1. Kan nggak bisa setengah. Iya. Oke. Baik dokter. Oh iya, baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya. Sayang banget, mohon maaf banget dok, karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Mungkin lain kesempatan kita bakal bahas lagi secara tuntas mengenai stunting ini, karena banyak banget pertanyaan yang juga ingin kita tanyakan kepada dokter, namun sekali lagi ini benar-benar dibatasi oleh waktu. Sebelumnya kita mohon maaf ya dokter, dan terima kasih banyak untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih banyak dok atas ilmunya, dan ini jujur Eka sendiri pun baru tahu loh, ternyata stunting itu berpengaruh banyak dan dari berbagai faktor. Terutama ini yang sering lolos dari pengamatan kita dari ibu. Orang nggak berpikir dikiranya udah lahir udah berkembang SD baru mikir, padahal enggak, dari ibunya. Iya, dari ibunya. Berarti benar-benar harus diperbaiki dari si ibu, faktor ibunya. Oke, baik pemirsa, nanti kita akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Etalase Indonesia.